Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Septiani, saya dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan PPh 21 pegawai tetap menerima bonus. Next. Nah, di sini ada juga pengertian PPh 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Next. Nah, di sini juga ada subjek PPh 21. Yang pertama yaitu pegawai, yang kedua penerimaan uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Yang ketiga, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Nah, yang keempat, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Yang kelima, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan, peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. Nah, yang keenam adalah olahragawan. Yang ketujuh, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, pengarang, peneliti, dan penerjemah. Nah, itu adalah subjek PPh 21. Next. Nah, selanjutnya di sini ada penerimaan penghasilan yang tidak dikenai PPh 21 atau yang bukan merupakan subjek PPh. Yang pertama yaitu pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau penjabat lain di negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Nah, next. Nah, di sini ada penghasilan yang dikenai PPh 21 atau yang merupakan objek PPh 21. Nah, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang pertama yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang kedua, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya. Nah, yang ketiga yaitu penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang keempat, imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Yang kelima yaitu imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Oke, next. Nah, di sini ada penghasilan yang tidak dikenai PPh 21 atau yang bukan merupakan objek PPh 21. Yang pertama yaitu pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan lain-lain. Penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, termasuk pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja. Nah, yang kedua, iuran pensiun yang dibayarkan
disisihkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua. Next. Nah, yang ketiga di sini ada zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, yang keempat di sini ada beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan. Next. Nah, di sini ada contoh kasus pegawai tetap yang menerima bonus. Sudiro dalam kurung tidak kawin bekerja pada PT Kolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp 5 juta sebulan. Pada bulan Maret 2016, Sudiro memperoleh bonus sebesar Rp 8 juta, sehingga pada bulan Maret 2016, Sudiro memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar Rp 5 juta ditambah Rp 8 juta setiap bulannya. Sudiro membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 80.000. Berapa PPh 21 terutang pada bulan Maret 2016? Oke, next. Nah, di sini saya akan menjawab contoh kasus PPh 21 pegawai menerima bonus. Kita mencari dulu PPh 21 atas gaji. Gaji pokok sebulan Sudiro yaitu 5 juta. Nah, pengurangan penghasilan bruto. Biaya jabatan 5% dikali 5 juta sama dengan Rp 250.000. Dari mana 5% ini? 5% ini adalah dari biaya jabatan yang telah ditentukan. Lalu dikalikan dengan 5 juta ini adalah gaji pokok Sudiro selama 1 bulan. Nah, jadi hasilnya 250. Nah, iuran pensiun Sudiro yang telah ditetapkan yaitu Rp 80.000. Nah, jadi total pengurangan penghasilan brutonya 330.000. 330.000 ini adalah hasil dari pertambahan biaya jabatan serta iuran pensiun. Nah, di sini ada penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto sebulan ini adalah 4.670.000. Dari mana hasil 4.670.000? Hasil 4.670.000 adalah pengambilan dari gaji pokok sebulan Rp 5 juta diambil total pengurangan penghasilan bruto yaitu 330.000. Maka hasilnya menjadi 4.670.000. Di sini ada penghasilan neto setahun. Nah, jadi gaji yang 1 bulan Rp 5 juta ini dikalikan 12 dan hasilnya menjadi 56.040.000. PTKP setahun. Sudiro ini tidak kawin, maka PTKP-nya adalah 54 juta. Penghasilan kena pajak PHKP setahun yaitu 2.040.000. Dari mana hasil 2.040.000? 2.040.000 ini adalah hasil pengurangan dari penghasilan neto setahun diambil PTKP setahun. Hasilnya 2.040.000. Nah, di sini ada PPh 21 terutang setahun. 5% dikalikan hasil dari penghasilan kena pajak yaitu 2.040.000, maka hasilnya menjadi 102.000. Nah, jadi PPh 21 sebulannya yaitu 102.000 dibagi 12, maka hasilnya menjadi
Rp 8.500. Oke, next. Nah, di sini kita mencari PPh 21 atas gaji dan bonus penghasilan setahun. Nah, gaji si Sudiro ini yang sebulannya Rp 5 juta, maka dikalikan 12, maka hasilnya menjadi 60 juta. Nah, bonusnya ini tadi kan si Sudiro mendapatkan bonusnya Rp 8 juta. Maka penghasilan bruto setahun yaitu 68 juta. Dari mana hasil 68 juta? Hasil 68 juta yaitu pertambahan dari gaji setahun sama bonus. Pengurangan PH bruto. Biaya jabatan 5% dikalikan hasil bruto setahun, maka hasilnya menjadi 3.400.000. Nah, iuran pensiun 12 kali 80. Nah, kan iuran pensiunnya selama sebulan si Sudiro mendapatkan 80.000, maka dikalikan 12 dan hasilnya menjadi 960.000. Total pengurangan penghasilan bruto yaitu 4.360.000. Dari mana 4.630.000? 4.360.000 ini adalah hasil dari pertambahan biaya jabatan dengan iuran pensiun. Penghasilan neto setahun. Nah, penghasilan neto setahun ini adalah 63.640.000. Nah, hasil dari 63.640.000 ini adalah hasil dari penghasilan bruto setahun diambil total pengurangan penghasilan bruto. Maka hasilnya menjadi 63.640.000. PTKP setahunnya dikarenakan si Sudiro ini adalah wajib pajak tidak kawin, maka si PTKP-nya yaitu Rp 54 juta. Penghasilan kena pajak PHKP setahun yaitu Rp 9.640.000. Nah, dari mana 9.640.000? 9.640.000 ini adalah hasil dari pengurangan PH neto setahun diambil PTKP setahun, maka hasilnya 9.640.000. PPh 21 terutang setahun, 5% dikalikan dengan hasil penghasilan kena pajak setahun yaitu 9.640.000, maka hasilnya menjadi 482.000. Oke, next. Nah, di sini kan tadi sudah diketahui PPh 21 atas gaji dan bonusnya yaitu 482.000 dan PPh 21 atas bonusnya. Nah, di sini kita mencari PPh 21 atas bonus. PPh 21 gaji dan bonus atau penghasilan setahun diambil PPh 21 gaji dalam setahun. Nah, tadi kan sudah diketahui ya bahwa PPh 21 gaji dan bonusnya yaitu 482.000 dan hasil PPh 21 gajinya yaitu 102.000. Maka 482.000 diambil 102.000 hasilnya menjadi 380.000. Jadi PPh 21 bulan Maret adalah PPh 21 bulan Maret ditambah PPh 21 bonus. Nah, tadi kan sudah ditemukan juga ya PPh 21 bulan Maretnya yaitu 8.500 dan ditambahkan PPh 21 bonusnya yaitu 380.000. Maka hasilnya menjadi 388.500. Jadi PPh 21 terutang pada bulan Maret 2016 adalah 388.500.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.